Liburan usai, tapi refund Agoda belum selesai. Tenang, sampurasun para pejuang refund Agoda. Ketemu lagi di Ayariskena Channel. Kita seri seputar refund Agoda yuk. Tapi sebelumnya, klik dulu subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru seputar refund Agoda yang lainnya hanya di Ayariskena Channel. Terima kasih. Oke, seperti judul di video kali ini, kita bahas cara refund Agoda di tahun 2025 dengan metode transfer bank. Refund Agoda dengan metode transfer bank itu tidak otomatis masuk ke rekening kita. Jadi, setelah ada pembatalan pesanan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus segera mengajukan refund di aplikasi Agoda agar nantinya Agoda bisa mengirimkan 2 email yang berisi 1 formulir klaim refund yang harus kita isi dengan data identitas dan data rekening bank yang akan digunakan untuk refund. 1 email lagi berisi tautan untuk kita melacak proses refund kita sudah sampai mana. Nah, walaupun kita melakukan pembayaran pesanan tersebut dengan metode transfer bank juga, tetap ya kita yang harus mengajukan refund. Kalau tidak ada pengajuan, refundnya tidak akan otomatis masuk. Apalagi yang melakukan pembayaran pesanan lewat Alfamart atau Indomart, itu wajib ya mengajukan refund terlebih dahulu. Kecuali yang bayar pesanannya pakai aplikasi dompet digital, salah satunya Neng pernah pakai aplikasi Dana. Itu refund Agodanya langsung otomatis masuk lagi ke akun Dana punya kita tanpa pengajuan apapun. Nanti Neng share ya yang refund pakai Dana di video yang lainnya. Oke, kita kembali lagi ke bahasan awal tentang refund Agoda pakai metode transfer bank. Sampai sini sudah paham ya konsep refund Agoda dengan metode transfer bank itu seperti apa. Langkah awal kita mengajukan refund dulu, lalu kita mengisi formulir klaim refund dan melacak proses refund Agodanya sudah sampai mana. Oke, kalau sudah paham, kita langsung saja ke tutorialnya. Kita sekarang ke tutorial cara refund Agoda menggunakan metode transfer bank. Langkah pertama, kita buka aplikasi Agoda, lalu masuk ke akun Agoda punya kita. Kalau sudah masuk, akan muncul nama profil Agoda kita di atas seperti ini ya. Selanjutnya, kita ke menu yang ada di bawah, klik trip saya. Di sini akan muncul pesanan kita. Lalu klik dibatalkan. Lalu cari pesanan yang telah dibatalkan dan ingin kita ajukan refundnya tersebut. Kemudian klik pesanannya. Bisa dilihat ya, di sini ada informasi pembatalannya. Ini pesanan Neng yang kemarin dibatalkan tanggal 6 Januari 2025. Di sini ada keterangannya, pesanan Anda akan mendapatkan refund, namun refund Anda tidak bisa diproses ke platform pembayaran pihak ketiga yang Anda gunakan untuk membuat pesanan karena keterbatasan sistem. Sehingga kami menyediakan beberapa opsi refund yang bisa Anda pilih. Nah, untuk memulai proses refundnya, kita klik tautan yang warna biru ini, mulai refund Anda. Klik ya di sini. Di sini ada 2 opsi atau pilihan metode refund. Ada Agoda tunai dan ada transfer bank. Kalau Agoda tunai, refundnya nanti masuk ke akun Agoda punya kita. Karena kita ingin merefund ke rekening bank punya kita, jadi kita pilih yang transfer bank. Di sini keterangannya opsi ini memakan waktu hingga 10 hari kerja. Tapi tenang ya, kalau data yang diisi benar 1-3 hari kerja juga insya Allah sudah masuk uang refundnya.
Lalu di halaman selanjutnya ada keterangan jumlah uang refundnya. Dan kita juga diminta mengisi lokasi dan mata uang bank penerima. Klik pilih topik, lalu pilih nama negara dan nama mata uang bank penerima refundnya. Nah, untuk yang tinggal di Indonesia, kita cari dan pilih Indonesia, rupiah Indonesia. Yang ini ya, kita klik saja. Selanjutnya kita isi nama depan dan nama belakang pemilik rekeningnya. Jadi, data yang diisi adalah data pemilik rekening bank yang akan digunakan untuk menerima refundnya. Misalnya, akun Agoda punya suami ya, atas nama suami. Tapi mau refund Agoda ke rekening bank punya istri. Berarti data yang diisi adalah nama istri, karena rekening banknya adalah nama istri. Itu nggak apa-apa, Neng sudah buktikan refundnya bisa cair walaupun nama profil beda dengan nama pemilik rekening bank. Lalu yang sering ditanyakan itu cara pengisian namanya. Untuk nama yang hanya mempunyai satu suku kata bisa diisi di kolom nama depan saja. Kolom nama belakang tulis NA sebagaimana di petunjuk pengisiannya seperti ini. Lalu untuk yang namanya ada dua kata bisa diisi nama depan, diisi di kolom nama depan, nama panjangnya diisi di kolom nama belakang. Seperti ini contohnya. Lalu untuk nama yang ada 3 suku kata atau lebih, kolom nama depan bisa diisi dengan nama depannya, sementara nama panjangnya diisi di kolom nama belakang. Seperti ini contohnya. Neng gunakan rekening atas nama ini ya. Ada 3 suku kata, jadi penulisannya seperti ini. Beda dengan nama profil Agoda kan ya, untuk di rekening bank yang Neng gunakan untuk refund. Kemudian di bawahnya ada info penting terkait proses refund dengan metode transfer bank. Ini bisa dibaca-baca dulu ya. Jika sudah, kita klik lanjutkan. Di halaman selanjutnya, bisa dicek lagi ya data yang sudah kita isi untuk pengajuan refundnya. Kalau sudah benar, klik tinjau dan konfirmasi. Nah, di halaman ini ada notif kalau Agoda sudah menerima permintaan refund kita. Nanti Agoda akan mengirimkan email notifikasi pengajuan refundnya seperti ini. Kita buka email notifikasinya. Di dalam email tersebut ada informasi untuk tahapan proses refund selanjutnya. Jadi sampai sini tahapan pertama yaitu pengajuan refund sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke tahap 2 ya, yaitu mengisi formulir klaim refund Agoda. Nah, kalau sudah dapat 2 email dari Hyperwallet seperti ini, kita buka dulu email yang pertama yang bertuliskan pengembalian dana Agoda. Kita klik emailnya. Di dalam email ini ada tautan untuk kita klaim refund dan ada keterangan untuk waktu klaimnya. Klaimlah pengembalian dana Anda sebelum berakhir pada 22 Januari. Jadi, kalau misalkan lupa nih, belum sempat klaim refund saat emailnya datang, gak apa-apa ya, gak langsung diklaim saat itu juga. Asal jangan lebih dari tanggal yang sudah ditentukan oleh Agodanya. Karena tautan klaimnya ada batas waktunya, yaitu sampai 15 hari. Nah, yang biru ini adalah tautan untuk klaim refundnya. Kita klik tautan ini ya, klaim pengembalian dana. Ini formulir klaim refundnya. Di halaman pertama, kita pilih negara dan mata uang. Kita pilih Indonesia dan mata uangnya IDR ya, untuk Indonesia. Untuk pilihan metode transfer, tidak usah diklik, karena ini sudah otomatis via rekening bank. Jadi, tidak bisa diklik ya. Langsung saja kita centang kolom perjanjian yang ada di bawahnya. Lalu, klik lanjutkan. Halaman selanjutnya ada profil rekening.
Pilih jenis akun yang perorangan, diklik saja. Lanjut ke informasi pribadi. Untuk pengisian nama, di sini ada tata caranya ya. Silakan isi nama lengkap Anda pada kolom nama belakang. Cara pengisiannya, mau semua nama ditulis di kolom nama belakang seperti ini bisa ya. Mau ditulis seperti pengajuan refund tadi bisa. Neng sudah coba dua cara pengisian untuk pengisian namanya. Refundnya alhamdulillah selalu berhasil, karena yang penting data yang diisi itu benar ya, tidak ada kesalahan data, tidak ada kesalahan penulisan. Insya Allah refundnya berhasil. Selanjutnya kita isi tanggal lahir. Ini tinggal diklik saja. Bulan untuk bulan lahirnya, hari itu untuk tanggal lahir. Lalu ini tahun untuk tahun lahirnya. Selanjutnya ada data pekerjaan. Di sini banyak banget ya pilihan untuk data pekerjaannya. Neng pilih saja pekerjaannya sebagai kreatif, konten kreator. Lanjut ke telepon rumah. Di sini diisi saja dengan nomor HP kita ya. Kemudian data alamat rumah, silakan diisi sesuai alamat masing-masing. Mulai dari negara bagian atau provinsi, alamat, kota, dan juga kode posnya. Untuk pengisian baris alamat, di sini ada dua, yaitu baris alamat 1 dan baris alamat 2. Silakan dibagi saja untuk pengisiannya. Misalnya baris alamat 1 diisi nama jalan, nomor rumah, nomor RT RW ya. Untuk baris alamat 2-nya bisa diisi nama kelurahan dan kecamatannya. Oke, cek lagi dengan teliti ya. Cek berulang kali. Kalau sudah, klik lanjutkan. Halaman selanjutnya, data rekening bank. Untuk nama pemilik rekening bank sudah otomatis tercantum ya, karena kita sudah mengisi namanya saat mengajukan refund di awal. Di formulir ini kita tinggal isi nomor rekening dan nama banknya saja, jangan sampai salah ya. Rata-rata banyak kesalahannya ini di nama bank, banyak yang tertukar dengan bank syariahnya, atau banyak yang nggak tahu singkatan atau kepanjangan dari banknya tersebut. Makanya kadang banyak yang gagal refund karena data jadi tidak valid. Contoh misalnya Bank BCA. Di sini ada dua pilihan ya, ada BCA Syariah. Sementara BCA yang non syariah tidak ditulis BCA, tetapi Bank Sentral Asia seperti ini. Jadi harus benar-benar teliti ya. Jangan terburu-buru, jangan sampai salah sehingga nanti menyebabkan gagal refund. Di bawahnya ada informasi metode transfer. Di sini tidak ada biaya transfer ya, alias gratis. Lalu waktu pemrosesannya 1-3 hari kerja. Ingat ya, hari kerja. Jadi hari libur atau tanggal merah jangan masuk hitungan. Oke, kalau sudah fix datanya ya, kita klik kirim. Lalu klik selesai. Nah, tahap klaim refund sudah selesai sampai sini ya. Kita tinggal tunggu saja uangnya masuk ke rekening kita. Untuk melacak kemajuan refundnya, kita bisa buka email kedua dari Hyperwallet yang berisi lacak pengembalian dana. Kita buka saja emailnya, lalu klik tautan warna biru ini, lacak pengembalian dana Anda. Untuk tampilan di awal-awal setelah klaim refund itu memang akan seperti ini ya. Di sini status pembayarannya masih diproses ya, jadi belum sampai dirilis. Lalu perkiraan tanggal pengiriman refundnya juga masih tertunda. Kita tunggu saja sampai statusnya berubah jadi dirilis, baru muncul perkiraan tanggal kiriman refundnya seperti ini.
Lalu di bawahnya ada riwayat pembayaran dari mulai kita klaim refund. Pengajuan refund ini Neng di tanggal 6 Januari 2025. Lalu dapat email dari Hyperwallet itu di tanggal 7 Januari 2025. Baru isi formulir klaim refundnya Neng di tanggal 8 Januari 2025 ya. Jadi nggak langsung diisi saat itu juga. Makanya uang refundnya baru masuk ke rekening tanggal 9 Januari. Jadi hanya beberapa hari ya, tidak sampai 1 minggu refundnya berhasil. Malah 1 hari lebih cepat dari perkiraan tanggal kiriman. Uang refundnya sudah masuk ke rekening bank. Pokoknya kunci keberhasilan refund yang pertama itu jangan dulu panik ya. Jangan dulu panik. Kita cari info dulu seputar refund, baik melalui layanan customer service di aplikasi Agodanya tersebut juga ada. Karena nanti bisa dibantu juga oleh customer service Agodanya untuk pemrosesan refund kita. Atau bisa juga cari tutorial-tutorial cara refund di YouTube ya, sekarang udah banyak. Salah satunya di channel ini. Kenapa sih Neng banyak konten seputar refund Agoda? Karena dari awal buat konten tentang refund Agoda ini ya beberapa tahun ke belakang, Neng murni ingin berbagi pengalaman. Karena banyak yang bingung, banyak yang gagal refund juga sampai detik ini. Makanya Neng bikin lagi konten tentang cara refund Agoda ya, khususnya melalui metode transfer bank ini di tahun 2025. Karena masih banyak sampai saat ini yang masih bingung dengan cara refund di Agoda. Apalagi yang uangnya banyak, kan sayang ya kalau nggak bisa ke refund. Jadi tujuan Neng di sini kita saling berbagi pengalaman saja. Lalu kunci keberhasilan refund yang kedua juga ya, data yang diisi harus benar, jangan sampai salah pilih atau salah penulisan sehingga nanti datanya tidak valid dan akhirnya gagal refund. Baik, sekian tutorial refund Agoda 2025 dengan metode transfer bank ini. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar ya, kita sharing bareng-bareng. Kalau ada yang sudah berhasil refund juga boleh di-share di kolom komentar, biar bisa berbagi pengalaman juga sama yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika dirasa bermanfaat, boleh di-like dan di-share videonya sebanyak-banyaknya agar banyak teman-teman yang lain yang terbantu juga ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye bye.